Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana atas nikmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Sandi Ibrahim dengan nomor induk mahasiswa 011191913125 akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah Akmen. Oke, langsung saja pada soal pertama, yaitu yang berilah contoh penerapan akuntansi bertanggung jawab pada suatu industri atau usaha dan analisisnya. Oke, saya akan memberikan contoh pada PT Sandi saja dengan nama saya sendiri, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang air minum dalam kemasan dengan merek air mineral atau dan aqua. Berdiri sejak tahun 2010. Dan PT Sandi ini telah dikenal berpengalaman dalam penyediaan produk air minum bagi masyarakat di Bandung. Nah, pada umumnya pada saat ini sesuai kemampuannya PT Sandi telah memproduksi air minum dalam galon, botol, dan juga gelas. Langsung saja, PT Sandi ini akan memelihara kesesuaian produk selama proses internal dan penyerahan ke tujuan yang dimaksudnya preservasi. Ini mencakup identifikasi, penanganan, pengemasan, penyimpanan, dan perlindungan. Preservasi berlaku juga untuk bagian produksi, jalannya proses penanganan, penyimpanan, pendistribusian ke proses produksi, pengemasan, dan pengiriman diatur sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Seperti itu. Nah, seperti penanganan, semua material atau produk jika jadi yang diterima di area penerimaan dilakukan aktivitas pemeriksaan baik dari sisi jumlah maupun mutunya. Selanjutnya ke penyimpanan. Proses penyimpanan terhadap semua material produk jadi akan dilakukan setelah mendapat status oke dari bagian lab atau QC. Nah, tempat penyediaan disediakan secara khusus dan terpisah dari area produksi gitu ya. Nah, selanjutnya ke pengawetan agar material atau produk jadi terhindar dari kerusakan yang dipengaruhi oleh lingkungan, maka dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi lingkungan gudang. Seperti itu. Selanjutnya ke bagian pengemasan. Nah, kemasan ini dibuat sedemikian rupa agar produk terhindar dari kerusakan atau kehilangan dan diidentifikasi dengan jelas. Nah, selanjutnya ke pendistribusian dan pengiriman. Nah, semua material yang didistribusikan ke line produksi harus dipastikan telah dinyatakan oke oleh bagian lab atau QC gitu ya. Baru pengiriman ke pelanggan dijamin bahwa barang yang dikirim terhindar dari kerusakan dan kehilangan selama dalam proses transportasi sampai ke tempat tujuan dan disertai dengan kelengkapan dan keakuratan dokumen. Nah, selanjutnya syarat-syarat akuntansi yang pertanggungjawabannya yaitu untuk dapat diterapkan sistem akuntansi pertanggungjawabnya itu ada 5 syarat ya. Yang pertama itu adalah struktur organisasi. Nah, struktur organisasi perusahaan merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi ini, PT Sandi memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang ditetapkan dalam bentuk tugas dan tanggung jawab yang dikomunikasikan kepada masing-masing personil agar dipahami dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seperti itu. Bagaimana mestinya. Nah, hubungan kerja antara fungsi di PT Sandi digambarkan dalam satu struktur organisasi. Nah, untuk wewenang dan tugasnya misalkan seperti direktur ini, tugas tanggung jawab direktur yaitu memimpin, mengkoordinasi, mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan perusahaan. Intinya bertanggung jawab. Nah, untuk wewenang di direktur itu. Nah, selanjutnya tugas direktur lagi menerima dan mengevaluasi laporan pelaksana kegiatan di perusahaan. Nah, terus ada wakil manajemen yang tanggung jawabnya
mengolah, memantau, mengevaluasi, dan mengoordinasi sistem manajemen mutu yang diterapkan baik internal maupun eksternal. Seperti itu. Nah, selanjutnya ke manajer bank, yaitu tanggung jawab manajer pabrik gitu ya, bertanggung jawab terhadap operasional pabrik berhubungan dengan produksi, logistik, gudang, personalia, pembelian, dan quality control. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 2 yaitu langsung kita ke pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan proses pengendalian manajemen dalam penerapan di industri. Nah, jadi proses pengendalian manajemen dalam proses sistem pengendalian manajemen yang baik akan lebih bersifat normal. Pengendalian manajemen yang formal ini memiliki beberapa tahapan yang saling berkaitan antara satu sama lain dengan yang lainnya, yang terdiri dari pemrograman. Nah, dalam tahapan ini pihak perusahaan akan menentukan program apa saja yang akan didiskusikan dan memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap program yang sebelumnya sudah ditentukan. Nah, seperti itu. Selanjutnya ke penganggaran. Di dalam tahapan penganggaran ini, anggaran akan dinyatakan dalam satu keuangan tertentu untuk digunakan dalam periode tertentu. Anggaran ini dilakukan berdasarkan kumpulan anggaran dari pusat pertanggungjawaban. Selanjutnya ke operasi dan akuntansi. Pada tahapan ini akan dilakukan pencatatan dari berbagai sumber daya yang dipergunakan dan pendapatan yang diperoleh. Seluruh catatan dan biaya tersebut akan dikategorikan sesuai dengan program yang sudah ditetapkan oleh pusat tanggung jawab. Selanjutnya ke laporan dan analisis. Nah, tahapan ini merupakan tahapan yang paling penting karena menjadi penutup atau siklus proses pengendalian manajemen agar seluruh data pada proses penanggung jawab akuntansi bisa dikumpulkan. Nah, analisis laporan manajemen ini bisa berupa yang pertama, perlu atau tidaknya strategi perusahaan untuk ditinjau kembali. Yang kedua, perlu atau tidaknya dilakukan kebijakan penghapusan, penambahan, dan perubahan pada program di tahun selanjutnya. Nah, yang ketiga, perlu atau tidaknya dilakukan perubahan anggaran. Dan yang terakhir, perlu atau tidaknya perbaikan untuk tiap masalah yang tidak dapat diantisipasi. Oke, selanjutnya ke nomor pertanyaan ke yang 3, yaitu kinerja karyawan dipengaruhi beberapa faktor yang harus diterapkan. Berikan penjelasannya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan ini seperti yang pertama itu kemampuan dan keahlian. Nah, kemampuan dan keahlian merupakan komponen penting dari tercapainya kinerja yang maksimal. Lalu apa yang dimaksud dengan kemampuan? Kemampuan merupakan keterampilan yang dimiliki oleh karyawan dalam melakukan suatu pekerjaan. Semakin luas keterampilan yang dimiliki oleh seseorang karyawan itu, maka kinerjanya akan mencapai hasil yang maksimal. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, kepribadian. Nah, kepribadian atau karakter yang dimiliki karyawan berpengaruh terhadap kinerja. Karyawan yang memiliki kepribadian yang baik, maka dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Misalnya, karyawan yang memiliki karakter ulet dan bertanggung jawab akan melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Dia penuh tanggung jawab sehingga hasil kinerjanya lebih baik dibandingkan dengan karyawan yang tidak memiliki karakter tanggung jawab. Nah, seperti itu. Yang ketiga, motivasi kerja. Nah, motivasi kerja adalah dorongan bagi karyawan untuk melakukan pekerjaannya. Biasanya motivasi kerja dipengaruhi oleh banyak komponen lain seperti gaji, tunjangan, kesehatan, keselamatan kerja, kebijakan pemimpinan, dan beberapa faktor lainnya. Jika karyawan memiliki dorongan yang kuat, maka karyawan akan termotivasi untuk melakukan pekerjaannya dengan baik, sehingga kinerja yang akan dihasilkan karyawan tersebut akan baik pula. Nah, yang keempat, budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan kebiasaan atau norma-norma yang berlaku dalam suatu organisasi perusahaan. Biasanya kebiasaan atau norma-norma ini mengatur hal-hal yang berlaku dan dapat
diterima secara umum, serta harus dipatuhi oleh seluruh anggota perusahaan atau organisasi. Nah, seperti itu. Selanjutnya ke budaya kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja merupakan perasaan senang atau suka karyawan setelah melakukan pekerjaan. Jika karyawan senang dengan pekerjaannya, maka karyawan akan berpotensi lebih besar dalam menghasilkan kinerja yang lebih baik. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Selanjutnya, lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja adalah kondisi tempat karyawan bekerja. Faktor ini lingkungan sangat mempengaruhi kinerja karyawan. Jika lingkungan kerja nyaman, dapat membuat karyawan lebih fokus dan mudah dalam mencapai kinerja maksimal. Lingkungan kerja juga dapat diberikan sebagai suasana kerja. Suasana yang sportif akan membuat produktivitas karyawan lebih tinggi dibandingkan suasana kerja yang tidak sportif. Selanjutnya itu komitmen. Banyak komponen yang mempengaruhi komitmen karyawan dalam bekerja. Komitmen dapat diartikan sebagai kepatuhan terhadap perjanjian yang telah dibuat karyawan bersama perusahaan. Dan yang terakhir, yaitu loyalitas. Loyalitas adalah kesetiaan karyawan terhadap perusahaan atau organisasi. Faktor yang satu ini sangat mempengaruhi terhadap kinerja karyawan. Semakin tinggi loyalitas karyawan terhadap perusahaan atau organisasi, maka karyawan akan semakin bersungguh-sungguh dalam bekerja, sehingga kinerja yang dihasilkan akan semakin baik. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk nomor 4, yaitu buatlah anggaran penjualan beserta analisis anggaran. Kenapa penetapan anggaran tersebut dibuat dengan angka-angka yang akan kalian tulis. Nah, untuk nomor 4 ini saya akan kasih saya akan share screen gitu ya anggarannya dan juga dan penjelasannya gitu ya. Nah, seperti berikut ini. Saja kita ke pembuatan anggaran di perusahaan PT SUS tahun 2021. SUS Ibrahim gitu ya. Langsung saja di sini ada neraca per 1 Januari tahun 2021. Ya, nah di sini bisa dilihat juga gitu oleh teman-teman. Ada kasnya ini itu 1 miliar gitu ya yang awalnya gitu kas. Ada piutang usaha perlengkapan kantor gitu bisa dilihat di PPT ini. Nah, jadi si total aktiva sama total pasifa itu harus sama, harus balance gitu ya. Ini untuk neraca awal-awal per 1 Januari tahun 2021. Oke, langsung saja. Next. Jadi perusahaan ini memiliki 3 cabang perusahaan di beberapa wilayah gitu ya. Seperti 3 cabang gitu ya. Jadi 4 termasuk yang pusatnya gitu ya. Yang pertama PT SUS Ibrahim ini yang pusatnya ada di daerah Bandung gitu. Yang kedua ada PT SUS Ibrahim BL atau biasa disebut Blitar gitu ya, yang ada di daerah Blitar gitu. Kita singkat jadi BL. Yang ketiga ada SUS Ibrahim MGL yang ada di Magelang. Dan yang terakhir ada PT SUS Ibrahim TSK yang ada di Tasik gitu ya. Oke, next. Nah, langsung saja untuk biaya overhead pabrik, jumlah biaya yang dikeluarkan diperkirakan sebesar gitu ya, seperti yang ada di slide ini gitu. Seperti ada biaya karet, benang gitu ya, pencet untuk mewarnainya gitu ya. Seperti ada di PPT ini gitu. Oke, lanjut. Kita lanjut ke biaya operasi gitu, operasional ya. Di sini ada biaya operasional. Nah, seperti di PPT ini gitu, ada gaji karyawan,
gaji dan komisi salesman dan sebagainya lah, bisa dilihat oleh teman-teman sendiri. Oke, selanjutnya kita kita berkaitan dengan rencana aktivitas investasi dan aktivitas keuangan serta aktivitas operasi lainnya di tahun 2021. Dari bagian akuntansi diperoleh data seperti ini gitu ya, seperti di PPT ini gitu ya. Ada penerimaan piutang usaha gitu ya, pembayaran hutang usaha, pembayaran hutang bank, penerimaan kredit bank, penerbitan obligasi, pembelian mesin ya yang seharga 200 juta ya, pembangunan pabrik ya itu seharga 300 juta, terus penjualan kendaraan, pembelian kendaraan yang sebesar 250 juta gitu. Sedangkan saldo kas pada awal tahun 2021 diperkirakan berjumlah sebesar 1 miliar. Oke. Nah, selanjutnya jadi berdasarkan data yang barusan gitu, kita susun anggaran komprehensif akan jadi terlihat seperti ini gitu ya. Berikut ini nih. Seperti ada PPT ini. Anggaran penjualan per wilayah pemasaran. Nah, di sini ada jenis produk gitu, SR ya SR sepatu running gitu ya. Ada juga SS sepatu sneaker dan SF sepatu futsal gitu ya. Ya, untuk volume penjualan per wilayah ada di slide ini gitu ya. Nah, jadi total dari penjualan per wilayah pemasaran ini sebesar 13 miliar 400 juta gitu ya. Ya, oke, next. Selanjutnya ada di sini ada anggaran penjualan perwira niaga gitu ya. Jadi ada di wira niaga di cabang gitu ya, PT Sus Ibrahim yang pusat ini ya. Volume penjualan gitu ya, per jenisnya tuh seperti sepatu running gitu diperkirakan di 6.000 gitu ya. Yang di PT Pusat sekitar 6.000, sedangkan untuk sepatu sneakersnya di 4.800 dan sepatu futsal itu di sekitar 3.600. Jadi lumayan cukup besar gitu ya di pusat ini di Bandung. Nah, dikarenakan Bandung ini kota yang seperti ibu kotanya kedua gitu ya, ramai sekali gitu di sini warga-warganya. Jadi lumayan juga gitu untuk penjualan gitu ya. Nah, di sini seperti PPT ini juga ada PT Sus yang di Blitar, di Magelang dan Tasik gitu ya, seperti ini. Jadi untuk total gitu volume penjualan per jenisnya sepatu running itu sebesar 20.000, sedangkan untuk sepatu sneaker 16.000 dan untuk sepatu futsal itu di 12.000. Nah, untuk selanjutnya sekarang saya akan menjelaskan akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu gunakan manfaat dan keunggulan balance scorecard dalam dunia industri. Balance scorecard. Oke. Nah, jadi yang nomor 5 ini keunggulan balance scorecard dalam konsep pengukuran kinerja yang dimiliki karakteristik sebagai berikut. Nah, yang pertama, komprehensif. Nah, sebelum konsep balance scorecard ditemukan, perusahaan beranggapan bahwa perspektif keuangan adalah perspektif yang paling tepat untuk mengukur kinerja perusahaan. Setelah keberhasilan balance scorecard, para eksekutif perusahaan baru menyadari output yang dihasilkan oleh perspektif keuangan sesungguhnya merupakan hasil dari 3 perspektif lainnya, yaitu pelanggan, proses bisnis, internal, dan pembelajaran pertumbuhan. Nah, dengan adanya perluasan pengukuran ini diharapkan manfaat yang diperoleh oleh perusahaan adalah
pelipat gandaan keuangan di jangka panjang dan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memasuki area bisnis yang kompleks. Nah, yang kedua yaitu coherent. Nah, balance scorecard mewajibkan personal untuk membangun hubungan sebab akibat di antaranya berbagai sasaran yang dihasilkan dalam pencarian strategi. Setiap sasaran strategik yang ditetapkan dalam perspektif non-keuangan harus mempunyai hubungan kausal dengan sasaran keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang ketiga yaitu seimbang. Keseimbangan sasaran strategi yang dihasilkan dalam 4 perspektif meliputi jangka pendek dan panjang, berfokus pada faktor internal dan eksternal. Keseimbangan dalam balance scorecard juga tercermin dengan selarasnya scorecard personal step dengan scorecard perusahaan, sehingga setiap personal yang ada dalam perusahaan bertanggung jawab untuk memajukan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu terukur. Dasar pemikiran bahwa setiap perspektif dapat diukur adalah adanya keyakinan bahwa if we can measure it, we can manage. Ya, saran strategi yang sulit diukur seperti para perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan dengan menggunakan balance scorecard dapat dikelola sehingga dapat diwujudkan. Nah, mungkin seperti itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu dosen.